Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil haqq wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Sidang pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita kuatkan kawalan diri kita, nafsu kita. Kita manfaatkan sebaik-baiknya 3 kekuatan yang ada dalam diri kita. Al-quwah al-aqliyah. Kekuatan fikir. Kekuatan akal. Al-quwah al-ghadabiyah. Kekuatan marah. Dan al-quwah as-sahwaniyah. Kekuatan dan kemampuan. Keinginan. Kehendak. Nafsu. Bila ketiga-tiga sumber kekuatan yang Allah anugerahkan ini dimaafkan dengan sebaik-baiknya, seseorang akan menjadi hamba Allah yang mukmin muwahhid, yang sanggup mengorbankan apa saja demi kepentingan agamanya.
dan mampu mengubah dunia menjadi khalifah Allah, menjalankan tugas kekhilafahan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika tiga kekuatan ini disalahgunakan, seseorang akan terjumus dalam maksiat yang terbesar sekali, yakni syirik kepada Allah. Sanggup membunuh orang lain yang kadang-kadang tanpa alasan yang dia ketahui. Dan juga tergamak melakukan jenayah yang boleh mencemar dzurriyyah dan keturunan dengan melampiaskan nafsu libidonya. Wa iyadu billah. Ini pesanan. Yang disampaikan ini pesanan daripada Hujjatul Islam, Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, di dalam kitab tafsirnya At-Tafsirul Kabir, ketika beliau mentafsirkan surah Al-Furqan, ketika menjelaskan senarai sifat-sifat ibadur rahman. Untuk lebih jelasnya, sila jamaah rujuk kepada kitab yang disebutkan tadi. Kitab tafsir yang dikarang oleh Imam Ibn Taymiyah, At-Tafsirul Kabir. Muslimin, muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita akan teruskan siri kajian kita Surah Hud. Dan hari ini kita mulakan dengan membaca ayat terakhir dalam rangkaian kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Seorang Nabi yang mendapat gelaran Khatibul Anbiya karena kepitahannya dalam bercakap, berhujah, bersyarah, dan berpidato. Tapi nampaknya kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Syuaib itu tidaklah dapat mengubah, melembutkan hati sebagai besar kaumnya untuk menerima ajarannya. Tapi jangan salah faham. Sungguh pun ramai daripada kaum Nabi Syuaib tidak menerima ajaran Nabi Syuaib. Tidak bermakna Nabi Syuaib gagal dalam menyampaikan dakwahnya. Kegagalan dan kejayaan suatu dakwah yang disampaikan oleh si pendakwah, mulai para rasul, para anbiya, dan seterusnya hingga kini, tidak semata-mata diukur dengan seberapa banyak orang yang menerima dakwah tersebut. Dengan kata lain, jika ramai pengikutnya, maka berjayalah dakwah itu. Jika tidak ada orang yang menerimanya atau sedikit pengikutnya, gagallah dakwah itu. Sama sekali bukan begitu. Gagal atau tidaknya berjaya satu dakwah bergantung pada apakah
si pendakwah, dalam hal ini seorang rasul atau nabi atau siapa saja kita, telah menyampaikan seluruh apa yang Allah suruh sampaikan sesuai dengan kemampuan kita. Ambillah contoh, katakanlah Allah perintahkan pada Nabi Shu'aib untuk menyampaikan ajaran Allah katakanlah sebanyak 10 perkara, katakanlah, untuk memudahkan pemahaman. Shu'aib, sampaikan ajaranku kepada umatmu 10 perkara ini. Tuh, 2, 3, 4, 5. Dan sampaikan 10 perkara ini dengan cara begini, 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 begini. Bila Nabi Shu'aib telah menyampaikan 10 ajaran, perkara yang Allah suruh sampaikan, dan Nabi Shu'aib telah menyampaikannya dengan cara sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, bermakna Nabi Shu'aib telah berjaya dalam dakwahnya. Sungguh pun mungkin yang menerima ajarannya daripada kaumnya mungkin hanya 5%. Ada masalah. Sebab kalaulah kejayaan dakwah itu kita nilai daripada seberapa banyak orang yang menerimanya, apa berani kita mengatakan Nabi Nuh gagal dalam dakwahnya? Ratusan tahun berdakwah, berapa persen daripada umatnya yang menerima? Apa begitu kita mengambil kesimpulan bahawa Nuh gagal? Subhanallah, Nabi Nuh tidak gagal. Semua Nabi berjaya. Jadi yang penting sebagai pendakwah, penerus perjuangan Nabi, sampaikan apa yang Allah suruh sampaikan. Satu. Dan sampaikan apa yang Allah suruh sampaikan itu sesuai dengan cara yang Allah tetapkan. 2. Itu saja. Nabi Musa disuruh Allah menyampaikan ajaran pada Fir'aun dan kaum Qibti serta Bani Israel. Adakah Nabi Musa telah sampaikan semuanya? Sudah. Yang kedua, adakah Nabi Musa telah menyampaikan ajaran Allah sesuai dengan cara yang Allah kehendaki? Sudah. Allah kata kepada Musa, wahai Musa, idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Musa, pergi jumpai Fir'aun. Temui itu Fir'aun. Dia itu sudah sangat-sangat melampau. Zalim yang melampau. Tapi ingat Musa, dia itu seorang raja. Diikuti oleh ramai kaumnya. Bahkan dianggap sebagai Tuhan oleh kaumnya. Sebab itu, dalam usaha kamu menyampaikan kebenaran ini, kamu mesti ikut cara yang aku tetapkan. Bagaimana caranya ya Allah? Qula lahu qawlan layyinah. Katakan olehmu berdua, Musa dan Harun, buat Fir'aun qawlan layyinah. Tengok. Menyampaikan dakwah, menyampaikan kebenaran dengan qawlan layyinah. Dengan cara yang tetap memanusiakan orang yang diseru. Tetap menjaga kehormatannya sebagai manusia. Tidak menjatuhkan harga dirinya. Walaupun dia orang kafir. Itu cara yang Allah kehendaki. Tidak ada unsur pemaksaan. Sebaliknya sampaikan Musa, sampaikan Ibrahim dengan hujah. Seterang-terangnya. Hujatun balighah. Bila kamu telah sampaikan dengan hujah balighah, dengan bahasa yang sopan, dengan cara yang kamu tetap dirasa, dianggap menghormati mereka, kaum kamu, kamu telah berjaya dalam berdakwah. Walaupun mereka menolaknya.
Sehingga jika orang kafir, contohnya Fir'aun, nanti dihumban di dalam neraka, kita yakin itu. Fir'aun tidak punya alasan. Kita kenapa? Ya Allah, kenapa engkau capai dalam neraka? Allah kata, ya dahulu kamu tolak nabiku, Musa. Ajar Musa. Ya, kami tolak karena Musa dahulu tidak jelaskan kepada kami dengan sejelas-jelasnya. Sudah, Allah Musa telah jelaskan kepada kami. Ya, Musa dahulu menyiapkan kebenaran dengan menjatuhkan harga diri kami, menghina kami, menghukum kami, memaksa kami. Tidak berusaha untuk memahamkan pada kami. Allah kata, tidak. Musa telah menyiapkan kamu dengan bahasa yang sangat sopan. Coba. Sekarang bagaimana jika katalah para nabi disuruh oleh Allah menyampaikan dakwah dengan bahasa yang kasar? Dan karena mereka takut dihukum oleh nabi, oleh tentera Islam, apalagi mereka mungkin dalam posisi yang lemah, sehingga beriman Islam karena terpaksa. Apakah itu yang dimaukan oleh Allah? Allah tidak mau agama yang benar ini diterima oleh manusia dengan rasa terpaksa. Jika dua ini telah diambil kira, sampaikan apa yang Allah suruh sampaikan. Allah suruh sampaikan 5, kita sampaikan 5. Allah suruh sampaikan kuning, kita sampaikan kuning. Merah-merah. Kemudian cara kita menyampaikan. Ini panggil fiqhud dakwah. Memati seperti mana yang Allah suruh. Nabi Shu'aib ikut. Setelah macam-macam ikhtiar dilakukan oleh Shu'aib dan mereka tetap tolak, apa kata Nabi Shu'aib? Ya qaumi, hai kaumku sekarang gini ajalah. I'malu ala ma kanatikum. Ini amil. Sudahlah, kalau kamu nak buat apa yang kamu buat ajalah. Pilihlah cara hidup sesuai dengan keyakinan kamu. Kalau memang itu benar menurut kamu. Tapi aku tetap akan beramal, menjalani kehidupan sesuai dengan keyakinanku. Manhajku. Sudah, tengok. Jadi mereka tidak dipaksa, tidak direndahkan. Tetap dihormati. Wahai kaumku, sudahlah. Kalau kamu tak terima, ya sudah. Aku sudah sampaikan, tapi aku hanya ingatkan saja. Apalagi sebelum itu, jangan kamu fikir aku menyampaikan kepada aku ada kepentingan. In uridu ilal islah mastata'tu, dalam kisah Nabi Shu'aib. Aku tidak mengerti apa-apa, wahai kaumku, kecuali islah, kebaikan. Aku tidak menginginkan apa-apa daripada kamu kecuali kebaikan buat kamu. Itu saja. Tapi kalau itu pun kamu tak mau menerima, ya sudah. Aku tak ada kuasa lebih daripada itu. Buatlah apa yang kamu suka. Sudah. Jadi berdakwah, percaya. Semua Nabi percaya. Dan kita kadang-kadang kan tidak begitu. Bila kita menyampaikan sesuatu dan ramai orang yang mengikut kita, kita merasa berjaya. Bila kita sampaikan sesuatu dan tak ada yang ikut kita atau sedikit, kita gagal. Tak. Nilai dakwah gagal atau tidak bukan. Tapi apakah yang kita sampaikan tu sesuai dengan apa yang suruh? Satu. Sudah. Adakah kita telah menunjukkan seluruh apa yang Allah suruh sampaikan ikut kemauan kita? Sudah. Adakah cara penyampaian kita ini sesuai dengan cara yang Allah telah tekan? Sudah. Ya sudah. Percaya kita. Mereka terima atau tidak, mereka iman atau kafir, kalau dalam bahasa Nabi, mereka mukmin atau kafir, itu urusan mereka. Nabi sudah berjaya. Dan keputusan akhir yang disampaikan oleh Nabi sudah. Kalau kamu tetap tolak, tak apalah. Buat je lah apa yang kamu buat. Aku buat. Lalu Allah timpakan azab. Ya sudah. Kurang apa lagi? Karena mereka memilih untuk menolak, maka Allah timpakan azab buat mereka. Apa yang berlaku sebab mereka diazab? Ayat terakhir dalam kisah Nabi Shu'aib. Ayat 95 surah Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ka'allam yaghnau fiha.
Ala bu'dan limadyana kama ba'idat Thamud. Setelah mereka ditimpa bencana musibah yang boleh meranapkan dan menghancurkan mereka hingga ke akar umbi, ka'allam yaghnau fiha, seakan-akan, seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di kampung itu. Selepas kampung itu dihancurkan, seakan-akan tempat itu tak pernah berpenghuni sebelumnya. Ini bukan betapa dahsyatnya kehancuran itu. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Seakan-akan. Walha sehari sebelumnya, sebelum itu, meriah di kampung itu. Betul-betul di bumi hanguskan. Di ground zero kan. Ka'allam yaghnau. Ay ka'allam ya'ish qaum Syu'aib alladzina ahlakumullahu bi'adabi hina asbahu jathimin fi diyarihim qabla dzalik. Seakan-akan tak kaum Syu'aib tak pernah hidup dan tinggal di tempat itu. Tempat yang Allah baru saja hancur leburkan itulah. Dengan azabnya itulah. Ayat ini memberikan tahu kepada kita. Susah kita bayangkan. Itu sedahsyat apa azab itu. Hingga meranapkan negeri yang seakan-akan negeri itu tidak pernah berpenghuni hari-hari sebelumnya. Masya Allah. Sehingga anna man yamurra ala ahli Madyan berdasarkan annahum yakun lahum wujud. Siapa yang pergi melalui tempat Madyan itu? Kaum kafir Quraisy biasa belah itu. Seakan-akan mereka tidak temukan tamadun, kehidupan manusia di tempat itu. Ala bu'dal li Madyan kama ba'idat Thamud. Ala bu'dan li Madyan kama ba'idat Thamud. Jamaah sekalian, sedia maklum dalam, saya tahu yang sekalian sudah pasti sudah mendengar dah belajar ala, kalimat ala. Ya, orang Arab dipanggil harfut tambih. Ala ini jamaah sekalian, yakni sebagai huruf tambih, adatul istiftah dalam bahasa Arab. Huruf yang digunakan untuk memulakan atau membuka percakapan. Ya, dia huruf tambih. Dan huruf ini supaya adatul istiftah, yakni huruf, kalimat huruf yang digunakan untuk membuka suatu ucapan. Allah, Allah. Tujuannya apa? Liyaltafitas sami' wa yansit. Bila seorang mutakallim, katalah saya sedang berkata, di hadapan jamaah sekalian sebagai mukhatab, audience, lalu saya memulakan kata dengan Allah. Allah sebagai berkata, tujuan saya sebagai mutakallim, first person, agar mukhatab, agar jamaah sekalian ini menumpukan perhatian jamaah kepada apa yang ingin saya sampaikan dan diam. Liyaltafitas sami' wa yansit. Agar mukhatab menumpukan perhatiannya kepada apa yang disampaikan oleh mutakallim dan diam. Itu Allah. Fala ta'khudhu ghaflah 'anil amril muhim alladhi yatakallamu bil mutakallim. Dan jangan sampai si mukhatab ini leka, lengah, tidak ambil perhatian kepada perkara yang amat-amat penting yang tidak disampaikan oleh mutakallim. Artinya, bila seorang mutakallim nak berkata menyampaikan sesuatu kepada mukhatab dan dimulakan dengan Allah, bermakna apa yang disampaikan selepas itu perkara yang amat-amat penting,
al-amrul muhim. Sehingga tidak sepatutnya mukhatab tidak mengambil berat, tidak menunjukkan perhatian, dan lain sebagainya. Liyastaqbil as-sami' al-kalam kullah istiqbal al-mustafid. Agar mukhatab, agar audience hadap, memberikan tumpuan sepenuhnya kepada yang disampaikan oleh mutakalim, istiqbal al-mustafid, dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat faedah apa yang disampaikan. Itu huruf ala dari kajian bahasa. Nah sekarang, yang nak menyampaikan sesuatu ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Sedangkan jika Allah tidak menyampaikan sesuatu tanpa memulakan dengan kalimat Allah pun, pasti apa yang Allah sampaikan ini perkara yang penting. Jika Allah tidak memulakan firman-Nya dengan Allah sekalipun, semua apa yang Allah sampaikan itu perkara yang kita wajib beri perhatian. Betul? Sekarang, jika Allah tidak memulakan firman-Nya dengan Allah pun, kita wajib perhatikan. Jika Allah tak memulakan percakapan dengan Allah pun, apa yang disampaikan Allah pasti penting. Sekarang, macam mana Allah memulakan firman-Nya dengan Allah? Makna yang disampaikan oleh Allah benar-benar perkara yang maha penting. Karena jika Allah tak memulakan Allah pun, yang disampaikan itu pasti penting. Contoh Allah bersumpah. Wadduha wal laili idza saja. Was sama'i wat tariq. Sumpah belaka tu. Pertanyaan saya, jika Allah nak menyampaikan berita kepada kita tanpa bersumpah sebelum menyampaikan, apakah kita tidak yakin akan kebenaran yang disampaikan oleh Allah? Kita yakin kan? Karena Allah tidak mungkin berbohong, Maha Suci Allah daripada berbohong. Semua disampaikan al-haq. Kalau kita wajib yakin apa yang disampaikan oleh Allah walaupun tanpa bersumpah, sekarang macam mana jika Allah nak menyampaikan suatu berita dan ia mulakan dengan sumpah? Maknanya apa disampaikan ini sudah bukan penting aja, sudah maha penting dah. Apa yang disampaikan selepas Allah? Bu'dal limadyan kama ba'idat Thamud. Ini bukan perkara remeh. Penolakan kaum Madian terhadap ajaran Nabi Shu'aib. Walaupun Nabi Shu'aib telah menyampaikannya dengan lemah lembut, dengan hujah yang balighah. Nabi Shu'aib memberikan kebebasan pada mereka untuk berfikir, untuk merenung. Kalau mereka tolak pun tolaklah dengan hujah. Jika hujah Nabi Shu'aib yang Nabi SAW sampaikan itu, mereka nak bantah, bantahlah dengan hujah. Kan mereka punya akal dan diberi peluang. Karena mereka tetap menolak, kemudian Allah binasakan. Ini bukan perkara yang remeh. Allah gunakan kalimah bu'dan. Makna asal bu'dan itu zaman sekarang jauh kan, ba'id. Ba, ain, dal. Itu maknanya jauh. Tetapi dalam ayat ini, bu'dan, yakni tusta'malu lil firaq. Ini dari segi bahasa ya.
Dan dalam ayat seperti ini diguna pakai untuk menekan firaq. Firaq itu pisah. Bukan jauh. Kalau jauh maknanya masih ada kemungkinan berjumpa. Contoh, sekarang anak awak tinggal, oh jauh, anak saya sudah jauh tinggal. Tapi masih boleh bertemu, ya bolehlah berjumpa, berkumpul, tapi makan masa lah. Itu jauh. Ya, ini jauh dari jarak, tapi tidak mustahil untuk bertemu, berjumpa, berkumpul. Dan dalam ini bukan bermakna itu, tapi itu ista'malu li firaq, pisah. Wa huwa al-bu'dul ladzi yadhhabu ila al-insan wa la ya'ud. Ibaratnya A dan B, ini A lalu B sudah menjauh dan pisah. Sehingga tidak mungkin B ini bertemu dengan A. Tidak mungkin. Begitulah maksudnya. Jadi bukan jauh dari jarak, tapi masih mungkin jumpa. Tapi sudah berpisah, yang tidak mungkin berjumpa. Itu dan. Apa artinya? Dan aib ba'id minar rahmah. Di dunia kau Nabi Shu'aib. Di akhirat kau Nabi Shu'aib yang dibinasakan itu sudah berpisah daripada rahmat Allah. Di dunia tidak akan berjumpa lagi dengan rahmat Allah, tak akan dapat lagi rahmat Allah. Di akhirat pun tidak akan lagi berjumpa, bertemu, berdekatan dengan rahmat Allah. Orang yang dijauhkan daripada rahmat sehingga tidak akan mendapatkannya imma di dunia akhirat. Itu makna bu'dan. Kalau jauh daripada rahmat, boleh jadi esok lusa dekat. Orang tu jauh daripada rahmat. Ya, jauh tu kan ada jaraknya. Ya, maknanya ada kemungkinan untuk dapatlah. Kalau istilah jauh dari rahmat, itu masih ada kemungkinan untuk dapat rahmat. Ini bukan bermakna jauh, ini pisah. Al-firaq. Sehingga mungkin walaupun jaraknya tak jauh, bila tak akan berjumpa, ya kira jauh lah. Dahsyat tak dahsyat. Azab separah dan sedahsyat itu, puncanya, mereka menolak kebenaran. Walhal kebenaran sudah terang benderang di hadapannya. Terang benderang. Alasan untuk menolak sudah tidak ada. Ya. Alasan untuk menolak sudah tidak ada. Lainlah kalaulah umpamanya Nabi Shu'aib tidak pandai menjelaskan. Kamu mesti terima ajaran aku. Kalau tidak, kamu akan disambar petir. Yalah, Nabi saya ajar kamu ni macam mana. Tak apa, yang penting kamu mesti terima. Tak perlu banyak alasan, tak perlu tanya apa alasannya. Tak perlu bukti. Oh, tak bolehlah. Maknanya kalau mereka menolak itu bukan makna menolak kebenaran karena belum yakin yang itu kebenaran. Karena Nabi Shu'aib masih gagal menjelaskan bahwa itu kebenaran. Bisa ya? Dalam hal ini Nabi Shu'aib sudah berjaya menjelaskan ini kebenaran mutlak. Tidak ada keraguan pun. Kamu tanya apa saja tentang, aku boleh jawab. Kamu tanya apalah alasannya, aku boleh jelaskan. Kamu ingin hujah, aku berikan. Mana sudah sangat terang, benderang. Tapi mereka tolak. Itu mereka tolak bukan karena mereka tak tahu itu kebenaran. Bukan penjelasan Mesir belum cukup terang. Nah, bila sampai begitu, mereka tetap tolak. Ya, tolak mana memang hatinya itu. Ini namanya kufur ya. Itulah namanya kufur. Hati kecilnya sudah mengakui kebenaran. Hati kecilnya sudah tahu itu kebenaran, tapi ditutup. Itu namanya kufur. Contohnya Namrus. Sama dengan Namrus. Dan tenteranya. Pada zaman Nabi Ibrahim. Kan terang-terangan tuh dalam Al-Quran Nabi Ibrahim berhujah dengan Namrud dan Balaunnya.
Hancur leburkan itu Tuhan-Tuhan mereka yang besar-besar. Kecuali yang kecil saja. Nabi berhujah. Dan Ibrahim memang berhujah, berdebat. Dan Ibrahim menang dalam perdebatan. Macam mana lah Ibrahim, kamu kata, kamu tak mengaku kamu yang merusak Tuhan kami. Tapi kamu kata tanya yang besar. Macam mana kamu ni? Merenung mereka. Tunduk mereka. Iya ya. Kami nak tuduh Ibrahim yang merusak Tuhan kami tak ada bukti, tak ada orang nampak. Hanya dia yang selalu mencela Tuhan kita. Dan Ibrahim pula suruh tanya yang besar tu, yang tak rusak tu. Logik juga, kata Ibrahim. Tapi kalau kami tanya yang besar, macam mana? Dia patung, dia batu, mana boleh jawab? Kalau kami tanya pun dia tak dengar, tak boleh kata-kata. Dan mana mungkin batu yang besar boleh menghancurkan batu yang kecil-kecil? Itu mereka kan sudah menemukan hakikat batu yang disembah itu. Apa yang diyakini itu diungkapkan oleh mereka pada Ibrahim, macam mana lah engkau nak suruh kami tanya pada yang besar? Mereka ni tak boleh berkata-kata. Ya senang Nabi Ibrahim menjawab. Kalau kamu dah tahu, patung-patung kamu jangankan menolong kamu, bercakap pun tak boleh, dengar pun tak boleh. Lalu kenapa kamu sembah? Tengok. Maknanya tidak ada alasan yang munasabah bagi mereka untuk menyembah patung. Dan tidak ada alasan untuk mereka menolak kebenaran ajaran Nabi Ibrahim. Itu hati mereka dah yakin tu. Dalam hati kata, macam mana betul lah, Ibrahim ni betul lah. Tapi takkan kita terima Ibrahim. Kita ni sultan, kita ni maharaja. Ibrahim hanya anak kepada tukang patung. Mana mungkin? Di mana kami nak meletakkan marwah kami? Hilang kuasa kami. Terpaksa ikut anak orang pengukir patung. Nah, itu dah tiba. Kalah dalam perdebatan, kalah hujah, silau, tak mampu nak menolak kebenaran dengan hujah, akhirnya mereka menggunakan kekuatan. Sudah, jangan banyak tanya. Tolong bantu Tuhan kita. Tangkap Ibrahim, bunuh dia, bakar dia. Itu namanya kufur. Hati kecil sudah mengiyakan, tapi tindakan luarnya tolak. Mereka sudah yang menafi suara kebenaran yang datang dari dalam hati. Itu yang dialami oleh hampir semua umat-umat yang menolak kebenaran, termasuk kaum Nabi semua. Coba orang sebenarnya kalau ditanya di alam kubur, disiksa dan dia protes, ya Allah, kenapa agak bisa? Kan aku sudah bagi tahu antara kamu Nabi. Iyalah kamu tahu, tapi Nabi kamu tak terangkan, tak jelaskan. Lah Nabi aku sudah terangkan kepada kamu. Ya, tapi dia tak terang. Sudah terang. Ada alasan. Itu bahayanya. Patutlah mereka itu dibinasakan oleh Allah. Bu'dun. Pisah. Bukan hanya jauh. Dipisahkan daripada rahmat Allah. Dunia dan akhirat. Wa'iyadzubillah tsumma na'udzubillah. Jemaah sekalian, tamatlah sudah kisah Syuaib dan kaumnya. Sekarang kita beralih kepada kisah Nabi Musa. Ayat 96. Kisah Nabi Musa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. Dan demi sesungguhnya kami telah utuskan Musa. Kami telah lantik jadikan Musa sebagai Rasul kami. Biayatina dengan membawa ayat-ayat kami.
wa sultanim mubin. Dan kekuasaan yang nyata. Jemaah sekalian, untuk menambahkan pengetahuan sebelum kita tafsirkan sama-sama ayat ini, izinkan saya untuk mengajak sampaikan untuk menggali lebih dalam. Sebagaimana yang sudah maklum, ayat 96 ini merupakan ayat pertama dalam surah Hud ini, kaitan dengan kisah Nabi Musa alaihi salam. Sedia maklum bahwa kisah Nabi Musa alaihi salam ini bukan hanya ada dalam ayat ini saja. Bukan pada surat ini saja. Jadi bermula pada ayat 96 nanti akan berakhir berapa ya? Ayat 99. Jadi sedikit saja, hanya beberapa ayat saja. Bila kita bicara tentang kisah Nabi Musa, ini mukadimahnya dulu ya. Karena ini tadabbur, bukan hanya tafsir. Saya cuba menyampaikan sebanyak yang boleh maklumat-maklumat tentang ayat-ayat yang saya pelajari. Saya ulangi. Bicara tentang kisah para nabi, khasnya kisah Nabi Musa. Hunaka asya'un katsirun ma najhalu annana najhaluha. Bicara tentang kisah para nabi, khasnya kisah Nabi Musa. Misalnya banyak perkara yang kita tak tahu, bahwa kita tak tahu. Saya ulangi. Bicara tentang kisah para nabi, atau lebih wabil khusus kisah Nabi Musa, di sana ada banyak perkara yang kita tak tahu, bahwa kita tidak mengetahuinya. Apa maksudnya? Kalau kita tak tahu sesuatu dan kita sedar yang kita tak tahu, alhamdulillah, keinginan untuk mengetahui insya Allah ada. Karena kita tak tahu akan satu benda dan kita tahu yang kita tak tahu. Nah, itu insya Allah ada keinginan untuk tahu suatu saat. Tapi kalau kita tak tahu dan kita tak tahu yang kita tak tahu, itu susah. Mana sampai bila-bila ilmu kita tidak bertambah. Macam mana kita nak mengetahui benda yang kita tak tahu? Kalau kita sendiri tak tahu apa yang kita tak tahu. Atau kita tak tahu yang kita tak tahu. Ini contoh ya mas sekalian ya. Di antara 114 surah di dalam Al-Quran, 114 surah Al-Quran ya, Allah menyebut Yahudi dengan kitab yang Allah turunkan pada mereka namanya At-Taurat. Kedua-duanya disebut dalam Al-Quran lebih kurang 85 kali. Banyak tuh. Dalam Al-Quran Allah menyebut Yahudi atau Taurat dan disebut sekali sebanyak 85. 85. Nama Nabi Musa sahaja, Nabi yang Allah utuskan kepada Yahudi, Bani Israel Yahudi, itu disebut dalam Al-Quran lebih kurang 136 kali. 136 kali. Nah, sementara kisah Nabi Musa dengan Fir'aun laknatullah alaih
kita ingat ya, Nabi saya diutus oleh Allah kepada dua bangsa. Nabi Musa pula, sorry. Nabi Musa diutus oleh Allah kepada dua suku bangsa. Satu namanya bangsa atau kaum Qibti di Mesir. Fir'aun dan itu namanya kaum Qibti. Kedua kepada Bani Israel. Kaum yang sebangsa, se-DNA istilahnya dengan Nabi Musa. Ada dua kaum ni. Jadi dua bangsa lah. Yang lain satu-satu aja. Ini dua. Musa. Kaum Bani Israel dan kaum Qibti. Nah, kisah Nabi Musa menghadapi Fir'aun di dalam Al-Quran ini saja diulang-ulang oleh Allah sebanyak 20 kali. 20 kali. Bayangkan. Macam mana Quran cerita satu Nabi dan kaumnya sampai 20 kali. Dan kadang ceritanya pendek saja. Pendek kemudian tak bersambung. Sambung tempat lain. Jadi bila kita baca Al-Quran, mungkin ada satu pertanyaan. Kenapa diulang banyak kali? Kenapa tidak dihabiskan sekali cerita, sekali harung daripada A to Z? Kan senang. Ini sikit, nanti ulang lagi sikit. Macam tergantung. Ya, contoh ni dalam ayat nanti, dalam khusus beberapa ayat saja. Ya, dalam 3-4 ayat dan habis. Kemudian cerita lain. Kisah Musa berhadapan dengan Fir'aun ni, yang sekalian ya, kisah Nabi Musa ni ada dalam 10 surah dalam Al-Quran. Bayangkan, 10 surah. Surah Al-A'raf, surah Yunus, surah Hud yang sedang kita pelajari ini, surah Al-Mu'minun, ada 4, surah Asy-Syu'ara, 5, surah An-Naml, semut, surah ke-6, surah Al-Qasas, 7, surah Ghafir, dan yang terakhir surah Az-Zukhruf. Ada 9 surah. 10 surah ya. Al-A'raf, Yunus, Hud, Thaha, Mu'minun, Syu'ara, Naml, Qasas, Ghafir, Zukhruf. Ada 10 surah. Ulang-ulang. Sehingga pengkaji Al-Quran sendiri, khasnya pengkaji mufassir bahasa mutakhir, mereka ingin tahu ma hikamu tikrari kisati Musa fil Quran Al-Karim. Lalu apa sebenarnya hikmah diulang-ulanginya kisah Musa dalam Al-Quran? Dan pengulangan kisah Musa ini paling banyak dibanding dengan kisah yang lain. Nabi Adam, yang diangkat Nabi utama itu pun tak sebanyak ini. Nabi Yusuf paling lengkap dalam surah Yusuf. Dah selesai. Kenapa ini paling banyak? Maka ada Nabi yang kisahnya disebut namanya aja. Kisah dengan kaumnya tak disebutkan pun. Nabi Ilyas, hanya disebut itu saja. Ilyasin, udah. Tapi kenapa Nabi Musa ni? Apa hikmah? Apa namanya? Hikmatu. Hikami tikrori. Kisati Musa. Ini yang membuat mufassirin akhirnya sudah mulai berfikir, apa ya? Kenapa tak sekali saja? Kenapa banyak kali? Lagi pula banyak kali itu hanya sekerat-sekerat, tak habis, sambung. Tukar cerita lain. Tapi ingat, yang nak dikaji ini Al-Quran, firman Allah, pasti ada. Pasti ada pengajaran dia. Sebab tidak mungkin Allah berfirman suka-suka. Subhanallah, maha suci Allah daripada berfirman sia-sia. Na'udzubillah daripada kita menuduh yang bukan-bukan. Jangan-jangan Allah ni dulu cerita Musa sikit mungkin lupa sambungannya, lalu sambung tempat lain. Na'udzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. Tidak mungkin. Ya, tidak sedikit. Ada maksud saya ulama yang prihatin. Dalam hal seperti ini pun mereka ingin tahu dan bagus. Karena ini ada pengajaran. Satu di antaranya, saya kutip ya.
hikmah di sebalik pengulangan kisah Nabi Musa yang banyak kali inilah hingga 20 kali ini. Saya kutip jawapan yang diberikan. Satu ada jawapan. Satu di antaranya ya, bukan satu-satunya ya. Satu di antara jawapan yang diberikan oleh Syekh Imam Ibn Taimiyah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa. Begini, saya kutipkan. Saya bacakan apa adanya dulu, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa beliau. Beliau kata begini. Wa kana qissatu Musa, dan diulang-ulanginya tunia. Wa tunia qissatu Musa, dan diulang-ulanginya kisah Nabi Musa ma'a Fir'aun. Sampai Fir'aun ulang sampai 20 kali. Apa kata Ibnu Taimiyah? Ya, kita boleh percaya, boleh tidaklah, itu kajian beliau. Jamaah bukan boleh kaji sendiri, baca sendiri, macam itulah nama kajian. Sebab yang cita hikmahnya ini, kita orang Islam, bukan Al-Quran sendiri dan bukan hadis Nabi. Dan itu usaha yang patut dihargai. Walaupun mungkin ada hikmah lain menurut ulama yang lain, itu tak jadi masalah. Diulang-ulanginya kisah Musa dan Fir'aun, kata Ibnu Taimiyah, karena li'annahuma fi tarafain naqid. Karena kedua-duanya berada dua kutub yang berlawanan. Saya gunakan istilah dua kutub yang berlawanan. Satu berada di kutub kebenaran, satu berada di kutub kebatilan. Jadi ibarat bumi ada kutub utara, kutub selatan. Nabi Musa berada di kutub utara, kutub kebenaran. Fir'aun dan konconya berada di kutub selatan. Jadi perbezaannya itu memang 100% berbeza. Kutub utara, kutub selatan, mana boleh berjumpa? Berbeza sungguh. Tempatnya berbeza, keadaannya berbeza, ada berbeza. Jadi tak ada persamaan langsung. Itulah maksudnya. Fa'inna Fir'aun fi ghayatil kufri. Kata Imam Ibnu Taimiyah. Fir'aun itu berada di kemuncak kekufuran. Di tahap tertinggi kebatilan. Jadi kekufuran dan kebatilan sempurna itu adalah pegangan Fir'aun. Masya Allah. Kenapa Ibnu Taimiyah kata begitu? Ya, haitsu kafara birrububiyatihi wa birrisalah. Karena Fir'aun bukan sekadar kufur kepada risalah kerasulan Nabi Musa, bahkan ia kufur kepada rububiyah Allah. Itu kan kemuncak kekufuran. Orang kafir Quraisy itu mengakui rububiyah Allah. Sebab itu bila ditanya, man khalaqas samawati wal ard? Quraisy, menurut kamu siapa yang cipta bumi langit dan isinya ya? Turunkan hujan ya Allah. Maknanya mereka mengakui pencipta bumi langit Allah. Maknanya mengakui rububiyah Allah. Walaupun mereka tidak mengakui uluhiyah Allah. Fir'aun laknatullah alaih ya Mas Iran. Jangankan uluhiyah Allah, rububiyah Allah pun dia tak percaya. Aku Tuhan kau yang paling tinggi. Wah, itu uluhiyah Allah tak diakui. Kamu tahu tak, Mesir ini di bawah kuasa aku. Sungai Nil ini mengalir karena arahan aku. Masya Allah tuh. Hidup dan mati kamu itu di tangan aku. Itu Fir'aun. Coba, mana ada makhluk? Malaikat, yang tidak adalah. Tidak ada malaikat. Jin, termasuk iblis. Manusia. Ada. Dari 3 makhluk yang berakal ini yang berani mendakwa dirinya Tuhan. Selain Fir'aun. Tidak ada. Iblis yang paling degil itu pun tidak berani berkata, aku adalah Tuhan yang mesti kamu sembah. Tak ada. Fir'aun aja berani. Sehingga Fir'aun itu berada di kemuncak kebatilan dan kemuncak kekufuran.
Wa Musa, sedangkan Musa berada di kutub yang berseberangan. Wa Musa alaihissalam fi ghayatil haqqi wal iman. Dan Musa ini berada di kutub keimanan, kutub kebenaran. Keimanan yang sebenar dan sempurna itu di pihak Musa. Kebenaran yang sempurna yang hakiki itu di pihak Musa. Min jihati anna Allah kallamahu takliman. Contoh, Musa satu-satunya nabi. Atau lebih tepatnya, Musa adalah nabi yang punya kemuliaan. Banding nabi yang lain, kallamahullahu taklima. Allah pernah berkata-kata dengannya secara langsung tanpa perantaraan Jibril. Bukankah telah berada di kemuncak kebenaran, kemuncak keimanan. Lam yaj'alillah bainahu wa bainah wasitatan min khalqih. Allah tidak menjadikan perantara di antara Musa dan Allah pada ketika masanya Allah berkata-kata dengannya. Allahu Akbar. Fahuwa bitun likamalir risalah. Dan ini sebagai bukti yang membenarkan akan kesempurnaan kerasulannya, risalah yang dibawanya, wa kamalit takallum, dan menunjukkan kesempurnaan melakunya percakapan secara langsung dengan Allah tanpa perantaraan hatta Jibril sekalipun. Mubitun rabbil alamin bima sahaqqahu minan nu'um. Dan ini benar-benar bukti yang membenarkan bagi keesaan Allah sebagai zat yang berhak disembah, zat yang mentadbir seluruh alam dengan berbagai sifat-sifat yang maha sempurna. Ringkas kata, antara Fir'aun dan Musa ini, yakni berada di antara dua kutub yang berbeza dari serba-serbinya. Nabi-nabi yang lain dia masih diutuskan oleh Allah. Itu pada kaum yang mengakui rububiyah Allah. Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman itu pun kaumnya kafir Quraisy itu mengakui Rabb. Allah itu sebagai Rabbnya. Demikian juga nabi-nabi yang lain. Nabi Nuh, kaumnya mengakui Allah sebagai Rabbnya. Tapi mereka menolak Allah sebagai ilahnya. Sementara Fir'aun, wal'iyadzubillah, Allah oleh Fir'aun tidak diakui sebagai ilahun pun tidak diakuinya. Sebagai Rabbun pun dinafikannya. Musa pula dianggap, apa nih? Ini anak angkat aku nih. Tak reti, balas budi. Betul-betul kemuncak kekufuran. Hadza bi khilafi aqtal anbiya mal kuffar. Ini masih kata Ibnu Taimiyah. Dan ini berbeza dengan kebanyakan para nabi bersama kaumnya yang kafir. Fa innal kuffara aktsarahum la yajhaduna wujudallah. Kebanyakan orang-orang kafir yang para nabi diutus pada mereka itu tidak mengingkari kewujudan Tuhan, tidak mengingkari kewujudan Allah. Walaupun mereka mengingkari hak Allah untuk disembah. Walam yakun aidan lirusul bil taklim mali Musa. Dan para nabi yang lain tidak punya kelebihan taklim sebagaimana Musa yang Allah ajak bercakap secara langsung. Fasarat qissatu Musa alaihissalam wa Fir'aun. Maka dengan inilah menjadilah kisah Musa dengan Fir'aun ini, berada Fir'aun ini, a'dhamul qasas. Ini Ibnu Taimiyah yang kata ya, a'dhamul qasas. Kisah teragung. Wa a'zamuha i'tibaran. Dan sebesar-besar pengajaran yang boleh diambil.
li ahlil iman wa li ahlil kufri. Sama ada oleh ahli iman atau ahli kufur. Kalau kisah Nabi Yusuf, Quran kata ahsanul qasas. Kisah Nabi Yusuf dalam Quran, Allah sendiri beri nama ahsanul qasas. Sebaik-baik cerita. Memang ceritanya sangat teratur kisah Nabi Yusuf. Daripada awal kan ada satu. Sampailah ketika ia jadi penguasa di Mesir, hingga dapat berjua semula melakukan reunion akbar. Familinya yang telah berpisah puluhan tahun, tertib sekali. Teratur kisahnya. Itu ahsanul qasas. Sebenarnya kisah Musa dan Fir'aun ini, Fir'aun, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, a'zamul qasas. Wa a'zamuha i'tibaran li ahli iman wa ahli kufri. Wallahu a'lam, itu jawaban, itu rahasia kenapa kisah Musa dengan Fir'aun ini diulang-ulang, sering kali ulang, lebih banyak daripada kisah para nabi yang lainnya. Itu rahasianya. Itu rahasianya. Dan jemaah boleh cari, boleh tanya lagi ulama tafsir yang lain, tapi ya tidak banyak yang menjelaskannya. Kalau tafsir lama, saya ingat tidak. Setakat yang saya tahu, tidak sebutkan. Ya tafsir yang malah termasuk apa namanya ni, Syekhul Mufassir sendiri mungkin kita. Dan itu tidak jadi masalah, bukan kekurangan para mufassir. Ya karena mungkin waktu itu penumpuan para mufassir dahulu itu kan berbeza ya. Mufassir lebih tumpukan pada aspek ini, lebih ini. Itu biasa namanya mufassir kan. So itu kalau kita ingin mendapatkan maklumat sebanyak-banyak dengan satu-satu ayat, jangan baca satu tafsir saja. Itu pengajarannya. Kalau kita ingin mendapatkan banyak maklumat dari satu ayat saja, satu ayat ya, maka bacalah banyak-banyak tafsir tentang ayat tersebut. Ayat ini tafsir kata gini ya sini. Nah, adapun tafsir asing kata ada 5 tafsir yang pandangannya ternyata pada ayat itu sama, ya anggap saya satu ajalah. Yang 5 itu sebuah sekali banyak sangat kan sama pandangannya. Nah, itu nanti akan mendapatkan banyak maklumat. Banyak. Jadi ya jangan begitu. Hanya memakan masa, gitulah. Makan masa. Sebab tidak mungkin seorang mufassir tidak mungkin dapat menghabiskan dalam penjelasannya, menghabiskan keseluruh apa dimaksud oleh ayat tersebut. Tidak mungkin. Maksud sebenar yang terkandung dalam ayat itu sangat luas. Tidak mungkin penjelasannya dapat diuraikan oleh seorang mufassir saja. Tidak mungkin. Dan itu janji Allah tuh ya. Kalaulah air laut jadikan dakwah, pokok dijadikan pen untuk kamu menulis, merekodkan ayat kami, kering itu air laut. Habis itu pokok ikutan sebelum kalimat kami kering. Itu maknanya. Walhal kalimat Allah kita tahu, yakni Al-Quran. Quran sebaik itu saja. Macam mana Allah kata kalau kita tulis boleh menghabiskan air laut? Wah, sebelah apa setebal 3 biji susah. Bukan itu hanya makna yang terkandung yang dimaksud oleh Allah itulah. Kalau diuraikannya, Allahu Akbar. Tak cukup air laut untuk kita jadi dakwah untuk menulisnya. Sebab itu mana mungkin seorang mufassir dapat menghabiskan, menjelaskan keseluruhan maksud sebenar Al-Quran. Itu jelas tidak mungkin. Jadi bagi kita Alhamdulillah, karena kita diwarisi oleh banyak kitab-kitab tafsir dahulu, bila kita mendapatkan banyak maklumat, dengan satu-satu ayat, pastikan rujuk banyak tafsir-tafsir. Insya Allah akan dapatkan. Baik, itu rahasia. Kenapa kisah Musa ini selalu diulang-ulang dalam. Sekarang kembali kepada ayat tadi. Tafsirul Mufradat.
Walaqad arsalna Musa biayatina. Biayatina. Ada macam-macam yang sekarang mufassir memberi maksud apa mana ayatina. Ayatina ay bil bayinat. Sultanin mubin ay kun sultan fi Quran hujjah. Apa yang Al-Quran itu adalah hujjah. Imam As-Sa'di mengatakan balaqad arsalna Musa, dan kami telah utuskan Musa bin Imran dengan ayat kami adalah ala sidqi majabihi. Ayatina di situ kata Imam As-Sa'di, apa saja yang menunjukkan kebenaran ajaran dibawa olehnya. Ayat. Ayat yakni yang apa saja yang dibawa oleh Musa bagi menunjukkan kebenaran ajarannya. Tongkat, tangan, ya bahasa kitanya mukjizat lah. Sultan mubin kata Imam Sa'di ay hujjah zahirah bayyinah. Dalil, alasan yang nyata, yang terang benderang. Ya, macam terangnya sinar matahari di tengah hari lah. Sehingga tak terbantahkan, tak dapat dipatah dan ditolak oleh hujah manapun dari siapapun, bila-bila manapun. Sehingga ajaran Nabi Musa ini sangat nyata kebenarannya. Sehingga tidak mungkin ada orang yang mampu menolak berdasarkan ilmu. Kecuali kalau ada menolak pun karena kedegilannya. Itu saja. Itu kata Imam As-Sa'di. Kata Imam Said Tantawi dalam tafsirnya Al-Wasit. Musa yang kita tahu yakni bin Imran, ayahnya nama Imran, daripada keturunan Lawi bin Yakub, salah seorang nama anak Nabi Yakub yang Lawi, Bani Israel itu. Bani itu anak, Israel itu Nabi Yakub, yakni salah seorang namanya Lawi. Dan Nabi saya itu melalui garis Lawi itu. Dan Musa oleh para pakar sejarah dipercayai lahir lebih kurang pada sekitar abad yang ke-13 sebelum Masehi. Abad 13 BC. Qabla milad, sebelum Nabi Isa. Jadi cukup lama ya, dalam 1.300 tahun lah. 200 tahun lebih lah sebelum Nabi Isa alaihissalam. Diutus oleh Allah membawa ayat. Ayat itu jamaah sekalian disebutkan oleh Allah Subhanahu di satu di antara kata saya Tantawi lah. Disebutkan oleh Allah dalam ayat yang ke-191 surah Al-Isra. Apakah ayat-ayat yang Allah masukkan dalam ayat ini? Yang dimasukkan yakni sebenarnya firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 101. Jamal rujuk sana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad atayna Musa ayatin bayyinat. Jelas ya? Walaqad, dan demi sesungguhnya ataina kami telah berikan Musa kepada Musa ayatin 9 ayat. Bayyinatin yang nyata.
ada 9 ayat yang Allah berikan pada Nabi Musa. Fas'al Bani Israel, tanyakan oleh engkau Muhammad pada Bani Israel. Ja'ahum, ketika datang kepada mereka Musa, faqala lahu, berkatalah berkata lahu kepada Musa Fir'aun, oleh Fir'aun. Ketika Musa menunjukkan 9 ayatnya pada Fir'aun itu, Fir'aun meresponnya dengan katanya, Inni la'adunnuka ya Musa mashura. Sesungguhnya aku, kata Fir'aun, wahai Musa, sungguh aku mengira kamu atau meyakini engkau, wahai Musa, mashura, orang yang kena sihir. Musa, aku tak percaya langsung yang kau ni utusan Tuhan. Tuhan mana? Tuhan tu aku. Tuhan tu aku, dan aku tak suruh kamu jadi utusanku. Kamu datang yang aku jadi utusan dari siapa? Sangat Tuhan tu aku, kata Fir'aun. Jadi nampaknya Musa, engkau ni memang dah kena sihir lah. Allahu Akbar. Tengok Allah tu. Fir'aun. Itulah kaum Nabi Musa. Ibnu Abbas memberitahu kita, 9 ayat yang Allah tunjukkan kepada, Allah berikan pada Musa itu, berdasarkan surah Isra ayat 101 itu, dalam tafsir Ibnu Abbas, 1 tongkat, 2 tangan ajaibnya, dikepit, keluarkan cahaya. 3 as-sinin. Sini itu tahun-tahun yang susah. Ini pernah berlaku. Ditimpa kemarau, tahun yang susah negeri itu, dan berkat Nabi Musa dapat diangkat musibah itu. 4 al-bahru, lautan. 5 at-tufanu, walaupun tidak sebesar banjir Nabi Nuh. Kemudian 6 al-jaradu, belalang. Mesti dilanda belalang, tah dari mana datangnya, makan semua benda yang dimakan oleh belalang. Kemudian yang ke-7 al-kummalu, kutu. Kumal ni kutu. Semua rambut, kepala penuh dengan kutu, pakaian penuh kutu. Katil, tilam, buka ada kutu. Tak boleh hidup. Dan tentulah kutu itu menggigit sana sini. Waliyadzubillah. Menjijikkan sekali. 8 dahsyat sekali. Ad-dafadi', katak. Mana saja ada katak. Bahkan daftar disebutkan, bila mereka Islam nak makan, buka makanan, di situ bukan makanan saja yang dijumpai, tapi katak sudah menunggu di situ. Katak sudah menunggu di situ. Waliyadzubillah. Macam mana nak makan? Mana-mana katak. Dari mana datangnya pun tak tahu. Yang pasti itu banyak dan mengganggu keselesaan hidup. Ketika diangkat oleh itu hilang, dan kalau mati di mana bangkainya, tak busuk pun tak mana. Dan yang terakhir, yakni ad-dam, darah. Bukan air warna merah, betul-betul darah. Mana-mana benda cair di Mesir waktu itu, semua bertukar jadi darah. Darah betul, sebab ini mukjizat.
Mukjizat ni boleh mengubah hakikat sesuatu. Kalau sihir tidak. Orang nak minum, tiba-tiba jadi darah. Darah hidup, darah betul. Macam mana hidup? Itulah 9 mukjizat yang Allah katakan di dalam Al-Isra 101 tadi. Nah, pendapat Ibnu Abbas ini jamaah memang disandarkan kepada salah satunya pada ayat dalam surah Al-A'raf ayat 133. Tolong jamaah rujuk. Pendapat Ibnu Abbas tadi, salah satu sandarannya ialah surah Al-A'raf ayat 133. Di situ Allah berfirman, "Arsalna 'alaihimut tufan." Utuskan kata Allah, kami kirimkan kata mereka Fir'aun dan pengikutnya. Tufan, jarad, belalang tadilah, kumal, kutu, dofade, kata, dam, darah. Ayati mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Itu makna ayat yang Allah sebutkan dalam Hud 96 yang kita pelajari ini. Mufasir berbeza-beza di situ. Berbeza-beza. Sultanin, jelaslah sultan tadi ceritakan hujjah wadihah. Alasan yang nyata. Mereka tanya Musa tentang apa itu semua dijawab dengan terang, nyata, jelas. Hujah yang jelas, tak dapat ditolak dan dibantah. Menunjukkan kebenaran kerasulan dirinya. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, itu kata Said Tontowi dalam tafsir Al-Wasit. Di dalam tafsir As-Sa'rawi, Tahrir wa Tanwir, beliau menyatakan begini, "Nahnu na'lam anna al-ayati idza waradat fil Qur'an innama tansarifu ila talati asya." Kita tahu, kita semua dah tahu dah. Bahwasanya ayat-ayat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Quran kata ayat, itu merujuk pada 3 perkara. Kalimah ayat Al-Quran ini merujuk kepada 3 jenis, 3 perkara. Yang pertama, ayatun kauniyah. Nas waraha kullu ahad. Ayat-ayat kauniyah. Maksud ayat yakni ayat kauniyah. Ciptaan Allah, bumi, langit dan isinya. Siang jadi malam, malam jadi siang. Panas, sejuk, turunnya hujan. Daratan, lautan, tumbuh-tumbuhan. Pelbagai jenis buah-buahan, bermacam-macam warna dan rasanya. Itu namanya ayat kauniyah. Yang pertama, maksud ayat. Dan setiap kita, tak kira mukmin ke kafir ke, percaya ke tidak, boleh lihat. Allah suruh kaji itu. Kamu akan menemukan bukti kekuasaan aku, kata Allah. Bukti keesaan aku. Kaji itu pokok. Itu yang pertama. Yang kita alhamdulillah pelajari dahulu. Tafakkur ulil albab. Kita dah pelajari, tolong diteruskan itu. Karena tafakkur an khalqillah atau memikirkan cerita Allah itu adalah akrabul memikirkan ciptaan Allah itu jalan terdekat untuk mengenali Allah. Sehingga ulama salaf pun memberitahu kita at-tafakkuru bi khalqillah ibadatun mahjurah.
Budaya memikirkan, merenungkan ciptaan Allah itu ibadah yang telah lama diabaikan oleh orang mukmin. Sayang sekali. Salat ibadah, alhamdulillah orang mukmin masih konsisten. Baca Al-Quran ibadah, alhamdulillah orang mukmin masih istiqomah. Puasa ibadah, orang mukmin masih istiqomah. Tapi memikirkan ciptaan Allah, memikirkan alam dan isinya, itu ibadah yang mahjurah, sudah lama orang mukmin tinggalkan. Sehingga ulama sarjana Islam mengatakan itu salah satu punca kenapa orang Islam ini sentiasa jadi makmum hingga hari ini. Entah bila jadi imam, tetap makmum. Pengikut bukan yang diikuti. Pembeli bukan pengeluar. Pengguna bukan pembuat. Maknanya belum jadi imam lah di dunia ini. Tapi jadi makmum. Satu dan puncanya, sudah terlalu lama orang mukmin meninggalkan ibadah. Apa ibadah yang ditinggalkan? Tafakkur fi khalqillah. Sehingga tertinggal jauh di belakang. Di belakang siapa? Di belakang orang-orang yang non-muslim lah. Itu ayat pertama. Maksud ayat pertama. Ayat kauniyah. Yang kedua, hunaka ayatun ta'ti li bani sikir rasul fil balaghi anillah. Yang kedua, ayat yang Allah berikan pada para rasul bagi menunjukkan kebenaran risalahnya. Namanya mukjizat. Tadi disebutkan oleh Allah ayat tadi. Tongkat tangan Musa. Itu ayat juga namanya mukjizat. Nabi Muhammad pun ada ayat juga. Mukjizat hisyah ada, maknawiyah ada. Terbelahnya bulan, Isra Mi'raj itu mukjizat. Makan sedikit cukup dimakan oleh puluhan orang, itu mukjizat. Tapi Nabi lebih mengedepankan, menyuruh umatnya untuk mengkaji mukjizat maknawiyahnya. Apa itu? Al-Quran. Karena Al-Quran jadi a'zamul mukjizat. Itu mukjizat hissi maknawiyah. Ya. Yang ketiga, ayat yang dimaksudkan yakni ayatul ahkam. Allati tubayyinu matlubatil manhaj bi if'al wa la taf'al. Ayat yang ketiga maksudnya yakni firman Allah yang turun daripada Allah kepada para nabi yang isinya hanya ada dua, manhaj ada dua. Satu, buatlah, kedua jangan buat. Itu aja. Quran ni kan dua je masih isi dia. Quran 30 juzuk dibuat oleh Nabi, isinya dua je. Satu apa? Buatlah. Kedua apa? Jangan buat. Itu nak ayat. Ada orang dipanggil ayatul syar'iyah, ayatul qauliyah. Ada tiga ini. Nah, Nabi Musa oleh Allah diberikan ayat-ayat. Ayat syariah pun ada dan ayat-ayat yang bermukjizat pun ada. Maknanya cukup terang. Lalu untuk apa ayat-ayat ini? Nah, gitulah. Seperti tongkat, tangan, laut tadi, untuk apa? Bukankah Nabi Musa sudah diberikan ayat-ayat yang benar? Hai Fir'aun, buatlah ini, jangan buat itu, ada surga neraka, kan sudah cukup. Kenapa Nabi dibekali oleh Allah ayat-ayat namanya mukjizat? Sekalian, masa tidak mengizinkan. Tadi saya katakan, kenapa mukjizat khisyah yang berupa tongkat itu perlu? Bukankah yang disampaikan itu suatu yang pasti benarnya? Lalu untuk apa? Kena ada mukjizat, kena ada itu, kena ada ini. Ya, orang kata, untuk membenarkan, katalah, kerasulannya. Betul. Untuk membenarkan. Masalahnya, adakah jika sekiranya tidak ada mukjizat seperti tongkat bagi Musa,
risalah Musa ini tidak cukup benar? Coba. Kalau mukjizat tongkat itu tujuan untuk membenarkan kerasulannya, ajarannya, pertanyaannya, adakah jika sekiranya Nabi Musa tidak dapat tongkat ajaib, kebenaran risalah Musa ini tidak cukup? Ya pula ya. Kalau sudah cukup benar, kenapa ada perlu? Nah, jawaban itu insya Allah lah kalau ada peluang nanti kita jelaskan. Kalau tidak, jadi saya cukup itu saja. Yang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia boleh maafkan, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi wal asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.